Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Windriani dengan NPM 1811052 dari Fakultas Ekonomi Manajemen, mahasiswa Universitas Batu Raja. Di sini saya akan praktekkan presentasi yang baik dan benar sebagai memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, baiklah, di dalam kata berkomunikasi pasti ada yang diucapkan dan pasti ada juga yang disimbolkan. Nah, ini yang menarik. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal itu yang diucapkan, sedangkan komunikasi nonverbal itu yang tidak diucapkan. Nah, sekarang saya akan membahasnya satu persatu. Komunikasi verbal itu misalnya teman-teman mengobrol secara langsung, maupun melalui chatting, melalui surat, ataupun melalui email. Nah, itu juga termasuk ke dalam komunikasi verbal. Komunikasi verbal tidak terlalu jelimet. Yang menjadi masalah adalah perbedaan bahasa dan perbedaan persepsi mengenai satu kata yang dimaknai berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang hampir seluruh dunia bilang komunikasi yang paling jelimet. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena komunikasi ini dipengaruhi oleh reference dan experience. Bukan hanya reference dan experience individu yang sedang bicara atau yang sedang memberikan pesan saja, tetapi reference dan experience orang yang menerima pesan juga. Kenapa? Karena gini, nonverbal communication itu contohnya saja simbol, gerak tangan, sentuhan, gestur, vokalik, kronemik. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang paling umum saja dalam komunikasi nonverbal, yaitu simbol. Beberapa bulan ke belakang, saya agak takut ketika foto dengan simbol-simbol tertentu. Misalnya, angka 1, angka 2. Karena gini, beberapa bulan ke belakang, itu ada yang namanya friend words dan family words. Nah, itu yaitu antara kubu A dan kubu B, yang pada akhirnya membuat kita menjadi takut ketika mengekspresikan pada saat kita sedang berfoto. Nah, itu karena apa? Karena reference kita sebagai orang Indonesia. Angka ini adalah ketika kita mendukung salah satu kubu. Angka ini juga demikian. Dan tidak semua orang memiliki reference dan experience yang sama ketika dalam rangka dukung-mendukung capres maupun partai. Oke, sekarang kita lanjut ke sentuhan. Sentuhan juga adalah komunikasi nonverbal. Nah, mungkin teman-teman juga bingung kan, sentuhan itu sentuhan yang seperti apa ya? Nah, teman-teman jangan salah, sentuhan itu ada yang gini, ada juga yang gini. Nah, itu maknanya juga berbeda-beda. Nah, misalnya kita menyentuh dengan cara halus. Pesan yang disampaikan tentu saja ya sejalan lah. Berbeda halnya ketika kita menyentuh dengan cara agak kasar. Tentu saja pesan yang disampaikan maknanya ya tidak sejalan. Kemudian sentuhan bukan hanya di bagian tangan saja, tetapi juga di bagian pundak maupun pada saat kita berdesakan. Nah, itu juga termasuk sentuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambut yang terkibas itu juga termasuk sentuhan. Nah, itu memiliki maknanya tersendiri. Nah, kemudian vokalik. Intonasi pada saat kita berbicara akan menentukan apakah nadanya membentak, rendah, ataupun tinggi. Nah, nada bicara kita akan menentukan pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa. Dan di sini kita masih bicara tentang komunikasi nonverbal. Misalnya warna. Warna memiliki persepsi yang berbeda, memiliki makna yang berbeda juga antara kultur satu dengan kultur yang lainnya. Bayangkan ketika saya masuk ke dalam komunitas pendukung Partai Kuning dengan memakai baju warna oranye, tentu saja akan dipandang berbeda. Sama halnya ketika saya mendukung MU atau Liverpool. Kita masuk ke dalam komunitas tersebut sama-sama memakai baju merah. Tetapi logo yang menempel tanpa kita menyebut kita itu pendukung apa dan pendukung siapa, semua orang pasti tahu, oh ini pendukung ini, oh ini pendukung itu.
Nah, yang terakhir adalah kronemik atau waktu. Contohnya ketika kita ingin melamar seseorang atau ingin meminta uang kepada orang tua. Saya pasti akan memperhatikan waktu karena benar, waktu itu adalah wahana yang paling tepat ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Contohnya saja ketika kita ingin melakukan event-event tertentu, kita pasti akan mencari tempat yang paling pas. Mungkin teman-teman pernah mengalami, aduh ini ngomong di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Padahal pesan yang kita sampaikan itu sebenarnya benar, tapi dikarenakan di waktu yang salah dan di tempat yang salah, pada akhirnya pesan yang disampaikan pun menjadi salah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh tentang komunikasi verbal. Tapi teman-teman jangan salah ya, komunikasi verbal juga bisa salah-salah arti loh. Karena apa? Karena tiap-tiap individu itu memiliki referensi dan experience yang berbeda-beda. Contohnya, satu kata yang dimaknai yang berbeda dalam kultur yang berbeda. Contoh misalnya, yakni kata anjing. Kalau teman-teman lihat di mana saja orang-orang Sunda itu suka ngobrol agak kasar ya. Nah, itu artinya mereka udah deket banget. Nah, itu menunjukkan intimasi antara individu dengan individu yang lainnya. Nah, akan berbeda ketika mereka menyebutkan kata anjing terhadap orang yang tidak terlalu dekat. Nah, mungkin orang yang itu bisa menjadi marah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kesimpulannya, komunikasi verbal adalah segala sesuatu pesan yang diucapkan atau ditulis, sedangkan komunikasi nonverbal adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan terlihat dan terasa oleh panca indera. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, kalau yang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih, membuat teman-teman menjadi lebih tahu, lebih paham, dan lebih mengerti. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.